Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan Arabiyyan tibyanan wa ja'ala al-lughata al-arabiyyata li fahmi al-Qur'ani wa sunnah miftahan wa bayanan. Ashhadu an la ilaha illallah an'ama bil lisani 'ala al-insani minnatan tawdihan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afsahun nasi lisanan wa ahsanuhum bayanan. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين سلفوا طريقة لغة إعرابا وبيانا. الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan aktivitas dan juga rutinitas kita, yakni menelaah ilmu nahwu dari kitab yang berjudul An-Nahwu wa Tatbiqi, Nahwu aplikatif, yang dimana pengaplikasian dari ilmu nahwu ditunjang di dalam buku ini dengan dihadirkannya contoh baik dari Al-Quran, ayat-ayat, maupun dari Al-Hadis, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga dari syair-syair Arab dan tentunya dari kalam kalam ucapan-ucapan orang Arab. Ilmu ini penting sekali untuk kita pelajari. Maka oleh sebab itu haruslah senantiasa di setiap pertemuan kita perbaharui niat kita kembali. Sebegitu urgennya bahasa Arab atau ilmu nahwu ini untuk kita pelajari. Karena yang pertama, bahasa Arab itu jelas bagian dari agama Islam. Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamul faraida fa innaha min dinikum. Di ucapan yang pertama beliau adalah ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian, bagian dari agama Islam. Ya. Kemudian bahasa Arab ini disebut sebagai kunci. Yang turunan dari bahasa Arab sangatlah penting ilmunya adalah ilmu nahwu ini. Kunci untuk memahami apa? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Umar juga menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma. Beliau katakan, "Amma ba'd, fatafaqahu fi sunnah." Pelajarilah sunnah. Kemudian disandingkan perintah ini, perintah mempelajari sunnah disandingkan dengan apa? Perintah juga mempelajari bahasa Arab. Kata beliau apa? Wa tafaqahu fil Arabiyyah. Wa'aribu al-Qur'ana fa innahu Arabiyyah. Ya. Dan juga pelajarilah bahasa Arab dan i'rablah Al-Qur'an. Nah, jadi kita mempelajari nahwu ini agar kita bisa mengi'rab. Kita masuk ke pembahasan maf'ul fih malam hari ini insyaallah. Yang sebelumnya kita telah bahas maf'ulun bihi, suatu isim yang dia dikenai perbuatan, dihukumi sebagai objek dalam kalimat. Nah, sekarang kita adalah maf'ul fih, al-maf'ulu fihi. Atau dengan kata lain biasa disapanya dengan az-zarf, keterangan dia. Apa definisi dari al-maf'ulu fih? Di sini penulis Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullahu tabaraka wa taala menjelaskan adalah ismun mansubun. Ketika dikatakan isim yang mansub, berarti keluar darinya isim yang rofa maupun isim yang jer. Kemudian isim yang mansub ini maknanya yadullu ala zamani hudusil fi'li. Harus menunjukkan atas waktu terjadinya perbuatan. Ya, berarti keterangan waktu nih ketika dikatakan zaman.
Namun au makanihi ada opsi lain. Kalau tidak menunjukkan atas makna waktu, bisa jadi dia menunjukkan atas makna tempat makan. Pada intinya, isim tersebut harus mutadominan makna fi, mencakup makna fi. Ya, itu ya. Kita lihat ke contoh saat ini. Nahwu safartu sobahan. Ada isim yang nasab di sini. Kita lihat saja dari tanda keadaan akhirnya yang fathah, yaitu kata sobahan di sini ya. Kata sobahan. Nah, sobahan ini kan dari kata sobah artinya pagi hari. Kalau kita melihat pagi hari itu, melihat kata pagi hari itu dalam bahasa Indonesia itu menjadi keterangan. Keterangan apa? Pagi identik dengan waktu. Berarti keterangan waktu. Disebutnya dengan zorof. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya zorof apa? Zorof zaman. Gitu. Nah, di sini nasab. Jadi takdir kalimatnya seperti ini. Safartu fi sobahi atau fi sobahin. Nah, ada kata atau ada huruf jar fi-nya di situ. Tapi dihilangkan kemudian dinasab. Bukan maksudnya dihilangkan, tidak. Tapi hanya ditakdirkan saja. Itu. Kalau misalkan mau pakai fi ya boleh. Tapi nanti isim sobahnya tidak lagi nasab. Menjadi isim yang dijarkan karena terletak setelah fi. Tapi untuk meringkas kalam tidak perlu lagi kita masukkan fi. Intinya cukup kita nasabkan dan kita maknai dia mencakup makna fi di dalamnya. Nah, i'rab dari sobahan adalah zorfu zamanin. Nah, zorfu zamanin mansubun. Wahadzal ismu dan isim sobahan ini qad dalla ala zamani hudusis safar. Sungguh telah menunjukkan atas waktu terjadinya perbuatan safar. As-safar, ya. Karena kan ada perbuatan di sini safar tuh. Siapa yang melakukan perjalanan, siapa yang melakukan safar, ya. Tak di sini, ya, atau domir ana gitu. Wahwa asobah waktunya. Waqad tadommana makna fi dan sungguh telah mencakup atau meliputi makna fi. Ai anna safara qad waqa'a fi sabah. Bahwasanya perbuatan safar, ya, bahwasanya perbuatan safar itu telah terjadi pada waktu pada waktu pagi hari. Nah, ya, ini dia. Fi sabah. Kemudian ada lagi untuk yang keterangan tempat sekarang atau zorfu makan. Contohnya adalah jalastu amamaka. Nah, zorofnya di sini, ya, zorofnya di sini dia menjadi mudhof karena memang demikian. Karena memang demikian. Di dalam kalimat zorof itu menjadi mudhof, baik zorof zaman maupun zorof makan. Maka isim yang terletak setelah zorof dihukumi sebagai mudhof ilaih yang hukumnya majrur. Kalau isim mabni yang terletak setelah zorof, dia mahalnya berarti yang majrur. Mahalnya dia majrur fi mahali jarin sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Kalau isimnya isim yang mabni, di mana keadaan akhirnya tidak bisa berubah. Gitu ya. Nah, seperti kaf di sini. Kita baca contohnya. Jalastu amamaka. Kata amama di sini itu adalah zorof. Nah, ini zorofnya. Di depan artinya. Di depan. Jalastu saya duduk. Amamaka di depan kamu. Maka amama di sini adalah zorfu. Dilihat kita lihat di sini zorfu makanin mansubun. Ya. Wahadal ismu dan kata amama ini atau isim amama ini qad dalla ala makani hudusil julus. Telah menunjukkan atas tempat terjadinya perbuatan duduk. Nah, di mana terjadinya perbuatan duduk yang subjek atau pelakunya adalah ana, saya, ya di depan kamu, begitu, ya. Dia menjadi mudhaf. Waqad tadammana ma'na fi. Nah, kafnya di sini tinggal kita i'rab bagaimana? Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Selesai. Clear. Nah, ini maknanya. Ai annal julusa qad waqa'a fil makani alladhi amamaka. Ah, ini takdiran kalimatnya. Ya. Namun ternyata ada isim-isim, ya.
Isim-isim ini memang dia artinya adalah keterangan waktu atau keterangan tempat. Namun ketika di kalimat tidak mencakup atau tidak meliputi makna fi. Nah, ini kita baca di sini. Fa illam yatadamman al ismu. Fa illam yatadammanil ismu makna fi. Kalau isim yang secara terjemahan artinya itu adalah keterangan, baik keterangan waktu ataupun tempat. Tapi ketika di dalam kalimat, dia tidak mencakup makna fi. Maka apa? Kita tidak memaknai kata tersebut sebagai zorof, kedudukan zorof, atau kita tidak memaknai kedudukan kata tersebut sebagai maf'ul fih. Lalu bagaimana pengiropannya? Oh, riba ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah. Kita i'rab sesuai kedudukan dia di dalam kalimat. Maka oleh sebab itu dia bisa menjadi fa'il, bisa menjadi mubtada dan lain sebagainya. Ya. Nahu contohnya adalah nah, intahat as-sanatu. Intahatis sanatu. Intahat sini fi'il. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Watta'u alamatun lita'nis. As-sanatu dia di rumah tuh. Padahal secara terjemah adalah tahun. Tahun ini kan keterangan waktu, yakni tahun itu. Nah, tahun itu telah berakhir. Gitu ya. Se- Maka as-sanatu dia di domah karena di i'rab sebagaimana kedudukan dia di dalam kalimat ini. Dia sebagai fa'il dari intahat. Apa yang telah berakhir? As-sanah. As-sanah jadi subjek dari intahat. Maka as-sanah kita lihat i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Wala yu'rabu zarfan huna. Tidak di'rab dia di sini sebagai zaraf. Kenapa? Li'annahu la yatadamman ma'na fi. Karena tidak mencakup atau tidak meliputi makna fi. Kan nggak bisa kita takdirkan intahat fi sanati. Nggak bisa gitu ya. Nah, berikutnya ketika menjadi mubtada nih nomor dua. Yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Nah, ya. Yaumu mubtada'un marfu'un karena dia terletak di awal kalimat. Sebagai mudhaf tentunya karena setelahnya ada isim ma'rifat dengan al nih al-jum'ah. Nah, al-jum'ah itu ya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Kemudian as-saniyah namanya mana nih? Yaumun saniyah. Kata yaumun yang kedua. Ah, kata yaum yang kedua ini menjadi khobar. Jadi ada dua kata yaum di sini. Padahal secara arti kan dia keterangan, keterangan waktu ya. Tapi dia tidak dihukumi zorof dalam kasus kalimat ini ya, terkait kedudukannya tidak. Kan dia memiliki dua kedudukan yang berbeda. Yaum yang pertama mubtada, yaum yang kedua apa? Khobarun marfu'un. Ya pada intinya wakulun minhuma setiap dari keduanya la yatadamman ma'na fi ya. Tidak mencakup, tidak meliputi makna fi. Lidza la yasihu i'rabuhuma zarfu zamanin. Ya, nggak bisa. Di i'rab keduanya sebagai apa? Zarf zaman. Yang ketiga wa nahwu qaulihi ta'ala wattaqu yauman. Nah, di sini yauman tuh nasab. Apakah dia nasab sebagai dzaraf? Tidak, kita lihat di sini. Yaumannya sebagai maf'ulun bihi ternyata. Jadi jangan sampai mentang-mentang dia nasab nih, wah langsung saja dihukumi kedudukan dia dalam kalimat sebagai dzaraf atau maf'ulun fi. Tidak. Nah, ya, kenapa kita lihat bisa nggak dimasuki makna fi dalamnya? Tidak ternyata. Nggak cocok ya. Walaisa dzarfan huna, bukan dzaraf di sini ya. Li'annahu laisal makna, maka karena maknanya itu bukan ittaqu fi yaumil qiyamah tidak. Begitu ya. Yang keempat, wa nahwu qaulihi ta'ala lahum adzabun syadid. Bimana su yaumul hisab. Yauma di sini apakah dia sebagai zorof? Ya, tidak. Apakah dia sebagai maf'ulun fih? Tidak. Ternyata sebagai apa? Maf'ulun bihi mansubun walaysa zorfan huna. Kenapa? Li'annahu nasu. Nah, zat yaum. Zat dari hari itu. Ya, afwan. Apa? Yaumal hisab. Mereka melupakan apa? Yaumal hisab. Hari akhir sebagai objek. Ya, sebagai apa? Oh, objeknya. Walaisal maqsudu annahum
nasu syai'an fi yaumil hisab. Dan bukanlah maksudnya bahwasanya mereka ini melupakan sesuatu yang ada pada hari perhitungan, tapi hari perhitungan itulah yang mereka lupakan. Kalau sebab itu dia nasab yauma di sini sebagai maf'ulun bihi, bukan zorof, bukan keterangan waktu atau al-maf'ulu fihi, bukan. Sebagaimana tadi sudah disinggung bahwasanya zorof ini terbagi menjadi dua, az-zorofu kismani, ada zaman dan juga makan, waktu dan tempat. Awalan yang pertama adalah zarfuz zaman, ya. Zarfuz zaman, apa definisi dari zaman? Kita lihat di sini. Huwa ismun yadullu ala zamani hudusil fi'li mutadamminan makna fi, gampang ya. Isim yang menunjukkan atas waktu terjadinya perbuatan yang mencakup meliputi makna fi. Nah, ini isim-isim yang masyhur nih. Ya, zorof-zorof zaman yang masyhur. Yauman, satu hari. Lailatan, malam. Al-yauma, hari ini. Al-lailah juga bisa ma'rifat. Al-an, sekarang. Ya, sobahan, nah, ya, masaan, aisyaan, waktu isya, bukratan, ghadan, bukratan, waktu pagi-pagi sehari, pagi-pagi sekali, kemudian ghadan besok, usbu'an, pekan, syahron, sebulan, sanatan, tahun, aman juga sama dengan sanatan, kornan, apa namanya, apa makna koran? Ya, fase ya, waktan, waktu, zamanan, hinan, saatan, jam, lahzah, lahzatan, sesaat, sebentar, abadan, selamanya, qattu, nah ya, yaumain, syahrain, usbu'ain. Nah, ini ketika musanna, maka dia seperti nasab karena kan memang nasab nih. Begitu. Amain. Kalau qattu ini beda lagi nanti pembahasannya. Ayyaman, layalia, syuhuran, nah bulan-bulan, sanawatin, tahun-tahun, sinin juga sama, awaman. Nah, ini itu bentuk jamaknya. Nah, nulahis. Perhatikan. Kalau tadi kita lihat ada yang musanna ya kan, amain begitu, usbuain. Kemudian ada juga yang jamak, awam, sanawat, sinin, walaupun jamaknya dimulhakkan begitu ya, terkait sinin. Ya. Nah, anna zorfa yakunu mufradan wa musannan wa majmu'an. Di sini katanya zorfa, zorof. Berarti baik zorof zaman maupun zorof makan. Dia bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Tapi kalau untuk zorof makan ya tidak semua nanti untuk dimusanakan. Contohnya kayak ama-ama di depan begitu. Mungkin bisa jadi lebih sedikit atau hampir tidak ada yang musana dan jamak dari zorof makan, atau sulit intinya untuk dimusanakan karena maknanya tidak masuk. Nahu qaulihi ta'ala, kita baca di sini. Silakan dibaca siapa yang mau. Ada yang mau baca? Qaulihi ta'ala wa ja'u abahum 'isya'an yabkun. Kata isya'an. Nah, ya. Isya'an zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Gampang. Qaulihi ta'ala wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa asila. Bukratan. Zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Qaulihi ta'ala yang ketiga. Qalu la taqata lana al-yawma. Al-yawma. Zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Yang keempat, qaulihi ta'ala falabitha sinina. Ini sinin dalam bentuk jamak. Ya. Sinina zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun. Nah, di jam'il mudzakkari salimi. Sudah pernah kita bahas ya di pembahasan isim-isim yang mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Itu pas awal-awal sekali itu, tahun kemarin atau awal tahun ini. Nah, ya. Kemudian yang kelima, qaulihi ta'ala wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kata ayyaman.
Zarfu zamanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Wa taqulu sumta sanawatin fi Makkah. Saya berpuasa ya bertahun-tahun di Makkah. Nah, begitu. Sanawat ini i'rabnya zarfu zamanin mansubun wa alamatun nasbihi al-kasrah li'annahu jam'u muannatsin salimun. Berikutnya yang kedua kita masuk ke zarful makan ya, keterangan tempat. Setelah sebelumnya tadi kita bahas zarf zaman. Apa definisi dari zarf makan? Kita lihat di sini. Huwa ismun yadullu ala makani hudusil fi'li mutadamminan ma'na fi. Kalau sebelumnya waktu yang mencakup perbuatan atau waktu terjadinya perbuatan yang mencakup makna fi, di sini adalah tempat ya terjadinya perbuatan yang dimana mencakup makna fi. Nah, ini yang masyhurnya ada amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, yamin, nah ya, shimal, a'la, asfal, qaddama, khalfa, khalfa di belakang sama dengan waro'a, nah ya, asfala di bawah, yasar, hiza'a di hadapan, tilqa'a juga sama, ada syatra, ada haula di sekitar, ada milan ini terkait ukuran ya. Kemudian ada farsakh ini juga terkait apa? Ukuran. Nah ya. Al-milu miqyas miqyasun ya. Ini adalah ukuran untuk panjang. Nah ya. Wa huwa barriyun wa bahriyun. Nah ya. Nah, itu diambil dari Jam' al-Wajiz. Kemudian farsakh ini juga adalah ukuran yang lama, miqyasun qadimun ya, min maqayisi dari ukuran-ukuran juga yang mengukur apa? Panjang. Nah gitu ya. Farsakh. Itu pengukuran jarak teman-teman semua ya. Jarak, jarak tempuh. Nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzah. Ya fawqa ya bukan khubzah. Khubzah atau fawqa ya fawqa. Fawqa zarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu ya. Ra'si. Nah, ini mudhafun ilaihi majrur karena setiap isim yang terletak setelah zarf dia sebagai atau menjadi mudhafun ilaihi. Namanya al-ya dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Namanya ini dia majrur, tanda jarnya apa? Kasrah muqaddarah. Gitu ya. Lanjut yang kedua, qaulihi ta'ala idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Tahta zarfu makanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Asyajarahnya karena dia kasrah ya mudhaf ilaihi majrur kan. Nah, yang ketiga, qaulihi ta'ala. Silakan siapa yang mau gantian baca? Wa taraktu Ana Ustaz. khawalnakum wara'a zuhurikum. Nah, fadali, silakan. Ya. Qaul qaul qauluhu ta'ala Qaulihi mudhaf qaulihi ilaih. ta'ala qaulihi ta'ala wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Wara'a dzarful makanin mansubun wa alamatu nasbihil al-fathatu. Dhuhuri mudhafun ilaihi. Dhuhuri majrurun kum dhamirun muttasilun mabniun fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Barakallahu fiik. Boleh gantian nomor 4. Yang tadi kayaknya ada yang open mic juga. Silakan. Anu Ustaz. Nah, silakan. Qaulihi ta'ala walamma tawajjaha tilqa'a madiyana tilqa'a zarfu makan mansubun wa alamatu nasbihil fathati Al-Fathatu. al-fathatu madiyana mudhafun ilaih majrurun wa alamatu Jarrihi. jarrihi jarihil fathatu jarihil al-fathatu Mhm.
li'annahu Hmm. mamnu'u minas sorfi. Ah, betul, Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, Tapi yang kelima boleh gantian atau yang pertama tadi ingin membaca kembali silakan boleh. Baik. Qaulihi ta'ala fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Syatra zarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-masajidi Al-masjid, mudafun bukan jamak nih mufrad. al-masjid. Hmm. Oh ya, al-masjid mudafun ilaih majrurun. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya yang terakhir, yang keenam, yang kedua tadi ingin membaca kembali silakan. nah Ustaz, Iya. takulu takulu sirtu milan. Iya, saya Milan berjalan. zarfu makan mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Barakallahu fiikum. Nah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nah. Oke, kita cukupkan dulu materi pembahasan kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjut kembali. Tanya sedikit Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz? Iya, Kalau silakan. Milan ini artinya apa ya? Sirtu Milan. 1 mil. Oh, mil. Itu Iya, jarak. jadi makan ya itu ya. Bukan Apa? bukannya jadi apa? Jadi tamis ya. Tapi Enggak, tamis nggak ada yang enggak, dijelasin ya. enggak. Dia bukan Hmm. tamis. Kan tamis. Hmm. Tamis itu kalau dia terletak setelah setelah adat. Iya, adat ya. Nah, gitu. Setelah adat. Ini Sirtu Milan bukan pula ini ya, bukan apa namanya? Maf'ul bih ya. Dia berjalan 1 mil maksudnya begitu. Iya, betul. Atau hmm, makan ya. Baik-baik. Afwan, itu artinya saya berjalan 1 mil, gitu. Jadi kan itu keterangan 1 mil itu jarak. Keterangan dari apa? Perbuatan berjalannya si subjek. Sirtu. Namu satu. Nah, Afwan. Ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita cukupkan. Insya Allah di pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang naib pengganti dari zorof. Ya, pengganti dari zorof. Kemudian ta'aluk. Nah, jadi zorof ini sama seperti jar majrur. Dia butuh kepada yang namanya ta'aluk. Nah, saat ini insya Allah kita akan belajar ta'aluk. Ta'aluk zorof sebelum kita belajar tentang apa? Ta'aluk jar majrur. Begitu. Walaupun pada pembahasan khobar sebelumnya, yakni khobar yang ghairu mufrad ya tentunya. Dan khobar itu terbagi menjadi dua, ada mufrad sama ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad yang terkait syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu kan ada jar majrur sama zaraf. Itu ta'aluk dia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakum khairan ala hudurikum wa barakallahu fi alamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu